Kehidupan yang sesungguhnya, hidup yang sesungguhnya bukan hanya dari makanan, bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah makanan kehidupan kita yang sesungguhnya. Kami siapkan hati kami mau dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan hari ini, saudara. Saya mengajak kita membaca Matius pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Cukup panjang, oleh sebab itu kita baca secara bergantian. Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai ayat 34. Kita baca secara bergantian. Saya ayatnya yang ke-25, Bapak Ibu seterusnya dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya memberi judul firman Tuhan ini, yaitu Priority in Life, atau prioritas hidup. Prioritas hidup. Sekali lagi, prioritas hidup. Perikop yang kita baca ini memang, saudara, berbicara mengenai kekhawatiran. Ya. Tetapi saudara, saya coba mengutip beberapa ayat dalam pembacaan ini, yang mana Tuhan mengajak kita melihat lebih dalam kehidupan kita mengenai sebuah prioritas. Ya, prioritas.
Prioritas itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan yang didahulukan, yang diutamakan daripada yang lain. Dengan kata lain, arti prioritas itu adalah sesuatu yang penting sehingga perlu diutamakan dan didahulukan. Itulah namanya prioritas. Ayat ini juga dalam kata prioritas juga menunjukkan kepada satu sikap hidup, ya, yang mengutamakan yang lebih penting daripada yang penting. Ada kan yang penting, kurang penting, tidak penting. Ada sangat penting, penting, kurang penting. Ya, itu hidup. Dalam hidup ini semuanya ada itu. Ada yang paling prioritas, ada yang biasa-biasa saja, tapi ada juga yang tidak begitu prioritas. Nah, kita diperhadapkan kepada pilihan, saudara, antara keluarga atau Tuhan, antara pekerjaan atau pelayanan. Nah, di sini kita sudah diuji, diperhadapkan kepada pilihan antara berjalan di atas kebenaran firman Tuhan atau kompromi dengan dosa. Nah, ini dia. Ya, kemarin sempat Bapak Joy ngomong sama siapa kemarin, Pak Marlon. Ya, kalau menjadi orang yang baik katanya sedikit temannya. Orang yang benar, orang yang berdiri di atas firman Tuhan, sedikit kawannya. Banyak kawan kita kalau kita kompromi dengan dosa. Nah, di sini kadang-kadang kita diperhadapkan kepada pilihan. Mana yang kita prioritaskan? Ya. Nah, coba kita kembali kepada bacaan tadi, Matius 6 ayat 25. Perhatikan ayat 25 ini, dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, karena akan apa yang hendak kamu pakai. Kita baca sama-sama mulai kata bukankah. 1, 2, 3, iya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikan kata ini, ada kata lebih penting di dalamnya. Dikatakan bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan bukankah tubuh lebih penting dari pakaian. Yesus berbicara di sini mengenai prioritas. Yesus berbicara mengenai yang lebih penting daripada yang penting. Ya. Makanya dikatakan lebih penting, 2 kali diulangi di sini. Ini menunjukkan bagaimana ada dalam hidup ini kita diperhadapkan antara yang penting dan yang lebih penting. Antara yang utama dan paling utama. Antara yang biasa-biasa dan yang paling prioritas dalam hidup. Ya. Kita diperhadapkan, ya, antara yang penting dan yang penting, yang lebih utama dan yang pertama, dan harus didahulukan lebih dahulu. Yang mana, saudaraku? Saya menulis sebuah status, entah Bapak Ibu baca atau enggak. Saya kirim juga di WA group. Saya katakan, saya tulis begini, menjaga hidup lebih penting dari menjaga makanan. Kemudian menjaga tubuh lebih penting daripada menjaga pakaian. Terkadang kita kan mengutamakan pakaiannya daripada tubuhnya. Biarpun nggak makan, yang penting pakaian. Ah, ini udah salah. Ada istilah mengatakan biar kalah nasi, asal jangan kalah aksi. Ya. Ada seperti itu. Lebih mengutamakan gaya, penampilan, pakaian daripada tubuh. Jangan salah. Yang paling penting itu mana? Tubuhnya. Untuk apa pakaiannya bagus, tapi kalau tubuhnya sakit-sakitan? Ya. Itu makanya Yesus berkata, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kemudian saya tambahkan lagi, merawat hidup lebih penting daripada merawat makanan.
Dan merawat tubuh lebih penting daripada merawat pakaian. Ada orang tidak bisa kalah dengan aksi, saudaraku. Penampilan yang paling utama. Sementara makan, minum, ya tahan-tahan makan telur, makan minum air putih saja, makan sayur saja. Ya. Padahal sebenarnya yang lebih penting itu adalah tubuh. Artinya ini, prioritas hidup bukan makanan. Katakan amin. Prioritas tubuh juga bukan pakaian. Hidup bukan untuk makan dan tetapi makan untuk hidup. Jangan dibalik. Hidup kita bukan untuk makan. Kita makan supaya kita bisa hidup. Demikian juga tubuh bukan untuk pakaian, tetapi pakaian untuk melindungi tubuh. Ada skala prioritas. Terkadang kita samakan aja semua, sapu rata. Ada yang lebih penting, ada yang lebih prioritas. Kemudian dia katakan begini, saya tulis begini, jangan mengutamakan makanan lebih daripada hidup. Nanti saya jelaskan. Dan jangan mengutamakan pakaian lebih daripada tubuh. Lanjut, perhatikan kebutuhan hidupmu lebih daripada makanan. Ya, dan perhatikan kebutuhan tubuhmu lebih daripada pakaian. Kebutuhan hidup bukan hanya makanan, kebutuhan tubuh bukan hanya pakaian. Apa sih kebutuhan hidup, Bapak Ibu? Coba dibuka ayatnya, Matius 4 ayat 4. Inilah kebutuhan hidup kita. Coba kita baca Matius 4 ayat 4. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mungkin saudara berkata, kalau gitu Pak Pendeta nggak perlu makan dong. Saya tidak anjurkan saudara untuk tidak makan, tetapi prioritas. Dikatakan di sini manusia bukan hidup dari roti saja. Artinya Yesus berkata, kehidupan yang sesungguhnya, hidup yang sesungguhnya bukan hanya dari makanan, bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah makanan kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya makan nasi, makan roti, makan yang enak-enak. Lebih bagus Anda tidak makan nasi daripada tidak makan firman Tuhan. Katakan amin. Itu maksud Tuhan di sini. Kadang-kadang memang agak sulit. Ini masuk dalam golongan perkataan Yesus yang sulit dimengerti. Ada satu buku perkataan-perkataan Yesus yang sulit dimengerti. Dan ini adalah salah satu ayat susah dimengerti. Kalau Anda baca berlalu begitu saja, Anda tidak ngerti-ngerti apa maksudnya. Bukan dari roti manusia hidup. Artinya begini, Yesus menekankan prioritas utama itu adalah makanan rohani. Yesus menekankan kebutuhan utama itu adalah kehidupan kekal selama-lamanya, bukan hanya masalah makanan. Makanya Yesus berulang-ulang dalam pembacaan kita tadi, ya, jangan khawatir akan makanan. Apa dikatakan? Jangan khawatir akan minuman. Ya. Pandanglah burung-burung, tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tapi dipelihara oleh Tuhan. Memang betul saudaraku. Tapi burung nggak pernah disuapin sama Tuhan memang. Buka mulutnya burung, disuapin langsung, enggak. Pagi-pagi dia udah kerja. Artinya begini saudaraku. Dalam ayat ini jangan saudara salah mengerti bahwa kalau gitu kita nggak perlu kerja. Salah. Pengertian dalam ayat ini artinya saudaraku bahwa kita lebih mengutamakan, memprioritaskan kebutuhan rohani kita. Baru kita kerja, baru kita mencari, baru kita melakukan aktivitas kita. Prioritaskan makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan saudaraku. Kebutuhan tubuh bukan hanya pakaian, tetapi makan sehat. Itu kebutuhan tubuh. Kebutuhan rohani tadi, kebutuhan hidup itu adalah firman Tuhan. Ini ayatnya. Kebutuhan tubuh apa?
Bukan hanya pakaian, tetapi makanan sehat, nutrisi yang cukup, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Itu kebutuhan tubuh. Jangan nanti juga saudara berkata, aku sakit-sakitan, lalu saudara salahkan iblis. Padahal Anda tidak mengatur pola makan yang sehat. Ini gara-gara iblis ini, aku bisa sakit. Tengking-tengking, iblisnya nggak keluar-keluar. Kenapa? Anda salah sendiri. Udah tahu sakit gula, makan durian. Udah tahu sakit darah tinggi, makan apa? Makan B2, banyak-banyak lagi. 1 kilo. Kemarin ada teman pas pulang dari melayat, teman hamba Tuhan yang meninggal di Medan, diajak kami makan, ya, BPK. Udah lama nggak makan BPK kan, apalagi mahal. Kami diajak, dipesan 1 kilo, 1 kilo, setengah kilo aja. Kita nggak bangsa makan banyak, saya bilang. Kami ada 5 orang. Dipesan lah akhirnya setengah kilo. Saudara, begitu datang kemari, memang sedikit sekali. Kutanya, ini setengah kilo, Dek? Iya, Pak. Loh, kok sedikit sekali? Waktu digoreng, waktu dimasak, waktu dibakar, bukan digoreng, waktu dipanggang, susut. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Saya bilang dalam hati, puji Tuhan supaya nggak banyak makan. Ya, saudara, kadang-kadang kita mempersalahkan iblis, padahal kita yang nggak bisa mengatur pola kehidupan kita yang sehat. Tidur terlalu lama itu juga nggak sehat. Jangan salahkan nanti kenapa ini iblis datang. Anda terlalu banyak tidur daripada bangun. Kenapa aku tidak diberkati? Lebih banyak malasnya daripada kerjanya. Nah ini dia. Tetapi Tuhan berkata, utamakan dulu, prioritaskan dulu makanan hidup itu, yaitu roti dari sorga, yaitu firman Allah. Setiap hari harus baca firman Tuhan, setiap hari harus renungkan firman Tuhan. Maka baru kerjakan yang lain-lain. Prioritas utama itu. Biasanya jujurlah, kalau kita bangun pagi-pagi, mana lebih dulu kita cari? Kita cari Tuhan atau cari handphone? Mana handphoneku? Belum dicas, cas dulu, ya kan? Kita lupa ngecas hidup kita di hadapan Tuhan. Kita lupa mengecas rohani kita. Ada lagi, begitu bangun saudaraku, bukan ingat Tuhan, tapi ingat pekerjaan. Wah, langsung kerja ke sana kemari dan lain sebagainya. Tadi pagi saya sendirian di ruangan ini. Saya tepatnya di sini. Saya duduk. Masih jam 4 belum bangun yang lain. Saya cari Tuhan. Semalam dengar firman Tuhan. Waktu saya sampaikan pada doa. Masih ingat di mana ayatnya? Ibu-ibu yang datang doa semalam. Lukas berapa? Lukas pasal yang kelima. Lukas 15, 16. Sudah? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Untuk apa? Untuk mendengar dia. Terus, dan untuk disembuhkan dari mana? Sakit mereka. Terus ayat 16. Dan berdoa. Perhatikan ayat 15 berkata, banyak orang berbondong-bondong. Berbondong-bondong tidak hanya sebanyak kita Bapak Ibu. Berbondong-bondong itu banyak. Berbondong-bondong seperti saudara pergi ke pasar, itu berbondong-bondong. Banyak sekali orang. Nah, pada waktu orang banyak itu datang, ada yang bawa sakit penyakit, ada yang mau disembuhkan, ada yang bawa masalah. Mereka mau ketika bertemu dengan Yesus, mereka mendapat jalan keluar. Tapi alhasil apa yang terjadi? Yesus meninggalkan mereka. Dan dikatakan ayat yang ke-16. Apa katanya 16? Ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi. Dan kenapa prioritas Yesus itu bukan pelayanan? Yesus meninggalkan pelayanan loh. Yesus meninggalkan orang sakit. Bayangkan orang sakit minta tolong sama Yesus, dia tinggalkan. Orang yang mau mendengar firman, makanya dikatakan orang mau mendengar firman Tuhan datang berbondong-bondong. Tapi Yesus meninggalkan mereka.
Pelayanan bagi Tuhan bukan prioritas utama. Lalu apa prioritas utama dari Yesus? Halo? Apa prioritas utama dari Yesus? Berdoa kepada Bapa. Ia tetap menjaga hubungan itu, saudaraku. Makanya ketika Yesus di atas kayu salib, ia sesaat berkata, Eli. Terus, Eli, lama sabachthani. Artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sesaat saja Yesus terpisah dari Bapaknya, ia merasa bagaikan mau mati rasanya, saudaraku. Hubungan itu tidak perlu putus, dan kalau boleh tidak bisa putus. Maka Yesus menjaga hubungan itu. Makanya saya katakan kepada yang datang doa saat tadi malam, Yesus saja memprioritaskan doa daripada pelayanan. Bagaimana dengan kita? Ada orang menganggap doa itu hanya sepele. Doa. Ada yang pernah bertanya sama saya, iya om, aku kalau datang berdoa itu kayak nggak ada, ya hanya biasa-biasa saja, nggak ada sesuatu. Saya bilang, Anda yang salah. Makanya ketika Anda berdoa, Anda sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Kalau Anda berdoa tidak menikmati apa-apa, berarti ada yang salah, bukan di pihak Tuhan. Kalau Anda berdoa berkata bosan berdoa, ada yang salah dalam hidup kita. Kalau saudara berkata aku jenuh berdoa, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidupmu yang harus diperbaiki. Kenapa? Berdoa itu adalah sesuatu yang indah, berjumpa dengan Tuhan loh Bapak Ibu. Berdoa itu adalah sesuatu yang begitu indah. Kenapa? Intim dengan Tuhan, saudaraku. Kita bisa mendengar Tuhan. Kita bisa diberkati oleh Tuhan di dalam doa, di dalam pergaulan kita dengan doa. Makanya Henokh hidup berapa tahun, saudaraku? 360 tahun dia hidup. Ia bergaul dengan Tuhan. Henokh salah satu dalam Alkitab. Coba buka, mungkin saudara berkata mana ayatnya, mana ayatnya. Dalam Kejadian 5:21. Mari kita baca. Ini hanya lewat tadi, teringat saja. Kita coba baca Kejadian 5:21. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Henokh hidup bergaul dengan Allah berapa? 300 tahun lagi. Terus setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Terus jadi Henokh mencapai umur berapa? 365 tahun. Terus dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Inilah manusia yang tidak mati. Kenapa dia bisa nggak mati? Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Prioritas utamanya adalah bergaul dengan Allah. Makanya saya bilang tadi pagi jam 4 aku sudah datang ke sini. Sini aku duduk sendirian. Mencari hadirat Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan. Orang lain mungkin lagi tidur, saudaraku. Lagi enak tidur. Tapi saya menyalipkan daging saya. Saya harus keluar dari kamar. Saya harus keluar dari tempat tidur. Dan saya mau berdoa kepada Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan. Itu yang lebih penting. Itulah yang lebih prioritas. Yesus saja juga tidak mau membiarkan dirinya untuk sibuk dengan pelayanan. Mungkin minggu lalu walaupun saya tidak hadir di sini, saya melayani di luar. Tapi firman Tuhan minggu lalu berbicara mengenai Maria dan Marta. Marta, saudaraku, sibuk melayani. Tetapi Maria memilih bagian yang terbaik. Ia duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar Tuhan. Prioritas utama dari Maria adalah berjumpa dengan Tuhan. Prioritas utama dari Maria adalah dia mengutamakan hadirat Tuhan lebih daripada yang lain. Marta sibuk. Makanya Yesus menegur dia, Marta, Marta, kamu terlalu sibuk. Yesus juga demikian.
Ia tidak membiarkan dirinya sibuk dengan pelayanan. Coba bayangkan seandainya saudara datang berbondong-bondong. Kalau berbondong-bondong itu bukan hanya puluhan, ratusan orang saudaraku. Berbondong-bondong orang datang ke gereja ini. Minta konseling, minta didoakan. Lalu saya tinggalkan. Sorry ya, aku mau berdoa dulu. Apa kira-kira respon saudara? Mungkin saudara berkata sakit hati dan lain sebagainya. Tapi pernah kejadian seorang hamba Tuhan di Lampung. Gereja kita juga, Pak Dance Supit, udah almarhum. Dia waktu berdoa itu sudah ditentukan. Kalau jam doanya itu jangan diganggu. Ya, saudara, satu kali di jam doa datang tamu. Tamu yang datang itu bukan orang biasa, bupati. Nah, kalau saudara kedatangan tamu lagi berdoa, kira kita putus enggak doanya? Udahlah, amin. Tuhan ngerti ya, ada tamu. Ini hamba Tuhan, baru masuk dia 5 menit dalam ruang doa. Udah datang tamu ini, bupati bersama pengawal-pengawalnya, bersama teman-temannya. Ada Kapolsek, Kapolres, maksud saya Kapolres, ada Dandim. Lengkap. Ada yang mau dibicarakan dengan Pak Pendeta ini. Saudaraku, apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini sudah pesan kepada keluarganya, kepada pengerja, kepada istrinya. Kalau ada tamu siapapun, kalau aku jam doa, jangan diganggu. Istrinya bilang sama Pak Bupati, maaf Pak, Bapak baru masuk dalam ruang doa. Dia sedang berdoa. Dan dia sudah pesan, jangan diganggu. Mohon izin Bapak bisa tunggu sekitar 1 jam lagi. Ditunggu Bapak. Ditunggu. Bagaimana kalau kita yang seperti itu? Kita lagi berdoa, ada tamu. Kita tinggalkanlah doa itu. Kita tinggalkan Tuhan itu. Kita fokus kepada tamu. Apalagi kalau didengar ada hadiah, ada berkat. Oh, ada ini, ada itu. Ya, kita tinggalkan dulu doa. Dengar baik, disinilah Tuhan menguji kita mana yang lebih prioritas dalam hidup kita. Yesus tidak tergiur dengan pelayanan banyak. Ia pergi meninggalkan pelayanan. Ia pergi berdoa kepada Tuhan. Yesus dalam hidupnya hidup berdoa. Saya katakan tadi malam, bayangkan saudaraku, dia Tuhan. Ngapain dia perlu repot-repot sebenarnya berdoa. Dia kan Tuhan. Segala sesuatu bisa dia katakan dan terjadi. Tapi karena dia lebih mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai putus saudaraku. Katakan amin. Ada sebuah contoh pikiran yang menjadi bahan pemikiran bagi kita. Waktu Allah menciptakan ikan, ya, Ia berfirman kepada air laut. Apa firman-Nya kepada air? Dikatakan dalam Kejadian, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Ya, itu waktu menciptakan ikan. Waktu Tuhan menciptakan pohon-pohon, nah ini pohon-pohon, Ia berkata dan berfirman kepada tanah. Apa katanya kepada tanah itu? Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Tuhan berfirman kepada tanah. Nah, waktu Allah menciptakan saudara dan saya, sama siapa dia berfirman? Halo? Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Dikatakan di dalam ayat itu, baiklah kita menjadikan. Baiklah kita ini adalah Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baiklah kita, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan 3 contoh ini saudara. Waktu Allah menciptakan ikan-ikan di laut, Ia berbicara kepada air. Hendaklah air mengeluarkan makhluk yang berkeriapan dalam air. Waktu Allah menciptakan pohon-pohonan, Dia berkata kepada tanah, hendaklah tanah menumbuhkan
tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang berbiji dan lain sebagainya. Tapi waktu dia menciptakan manusia, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya apa, saudaraku? Ikan tanpa air akan mati. Betul nggak? Ya, ikan tanpa air akan mati. Air tanpa ikan masih tetap air, nggak ada masalah bagi dia. Dia tetap air, tapi ikan tanpa air dia akan mati. Kenapa? Karena di situ habitatnya, di situlah kebutuhannya, di situ prioritasnya, saudaraku. Kemudian tumbuhan, pohon-pohon tanpa tanah, apa yang terjadi? Mati. Betul nggak? Ya, coba cabut pohon, mati nggak? Mati. Itu sebabnya pohon tanpa tanah akan mati. Tapi tanah tanpa pohon, dia tetap tanah, nggak masalah. Demikian juga manusia atau manusia tanpa Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, manusia akan mati. Ya. Tapi Tuhan tanpa manusia, dia tetap Tuhan. Manusia tanpa Tuhan akan mati manusia itu. Nah, itu sebabnya saudaraku, dari contoh ini ada namanya skala prioritas, ada yang namanya kebutuhan. Pohon itu kebutuhannya tanah, ikan itu kebutuhannya apa? Ya, air. Burung di udara kebutuhannya udara. Manusia kebutuhannya apa? Tuhan, karena langsung berbicara kepada dirinya sendiri. Dengar baik, perhatikan ini baik-baik, saudara, supaya mengerti. Tuhan itu bicara kepada air supaya apa? Keluar ikan dari dalam air. Tuhan berbicara kepada tanah supaya keluar tumbuh-tumbuhan dari tanah. Artinya apa? Kedua hal ini, tanah dan pohon, tidak bisa dipisahkan. Ikan dan air tidak bisa dipisahkan. Manusia waktu diciptakan, dia tidak berbicara kepada siapa-siapa. Dia tidak berbicara kepada tanah, dia tidak berbicara kepada langit, dia tidak berbicara kepada matahari, dia tidak berbicara kepada ciptaan yang lain, tetapi dia bicara kepada dirinya sendiri. Itu bukti bahwa tanpa Tuhan manusia tidak akan bisa hidup. Katakan amin. Itu sebabnya waktu kita diciptakan, tangannya sendiri yang menciptakan kita. Ia bentuk serupa, segambar dengan Allah. Jadi saudara, kita menolak yang namanya teori evolusi. Ya, yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari mana? Dari monyet, dari kera. Kita menolak itu. Kita diciptakan dari tangan Allah sendiri. Kita itu adalah manusia, itu adalah Allah, makhluk yang mulia. Kemudian dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Hiduplah manusia itu. Itulah saudara dan saya. Ada nafas hidup di dalam hidup kita. Yang kita sebut nanti akhirnya itu adalah roh. Dan Alkitab berkata dalam pengkhotbah, roh kembali kepada Allah pada waktu manusia itu mati. Dan tubuhnya kembali ke tanah. Makanya waktu saudara mati, kita mati nanti, tubuh ini kembali jadi tanah. Roh kita kembali kepada Tuhan. Bisa mengerti amin, saudara? Jadi ada kebutuhan. Ikan tanpa air, kebutuhannya air. Pohon tanpa tanah, kebutuhannya tanah. Manusia tanpa Tuhan mati. Kenapa? Karena manusia kebutuhannya adalah intimasi dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Itu prioritas hidup kita. Makanya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengusir manusia itu dari Taman Eden. Ada jurang pemisah antara Allah dengan manusia, dan jurang itu tidak bisa disambung oleh apapun. Hanya Yesus yang bisa menjembatani Allah dengan manusia.
melalui pengorbanannya. Nah itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bersyukurlah. Yesus sudah menjembatani kita kembali bisa berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau tanpa salib maka kita ada sia-sia hidup kita ini. Manusia dari tanah liat kembali ke tanah dan kita disiksa di dalam api neraka selama-lamanya. Ada skala prioritas dalam hidup ini. Itu sebabnya ada kebutuhan utama. Kira-kira apa kebutuhan utama saudara? Bukan makanan, kata firman Tuhan tadi. Apa kebutuhan utama kita? Bukan juga ilmu pengetahuan. Apa kebutuhan utama kita? Bukan fasilitas. Punya uang, punya rumah, punya mobil, punya segalanya, punya emas. Untuk apa semuanya itu? Itu hanya alat semuanya itu Bapak Ibu. Untuk mempermudah kita melakukan aktivitas kita. Ada mobil, puji Tuhan, itu mempermudah saudara untuk perjalanan, terlindung dari hujan dan terik. Ada uang, itu hanya alat tukar. Coba kalau saudara punya uang, nggak ada yang menjual, bisa nggak dimakan uang itu? Nggak bisa. Sebab saudara punya rumah besar, punya rumah mewah, tapi saudara sakit-sakitan. Untuk apa semuanya itu? Semua ini sirna ditinggalkan. Kemarin hari Jumat kemarin kami dikejutkan seorang teman hamba Tuhan, pendeta GKPB. Ini gereja mereka sebelah. Teman saya, sekretaris API, sekretaris saya di Asosiasi Pendeta Indonesia Kota Binjai, meninggal. Pak Pendeta Niko Sembayang. Begitu kami ketemu sampai di sana, sampai di rumah, saya lihat sudah terbujur kaku. Tidak sedikit ucapan turut berduka cita. Seluruh Indonesia mengucapkan turut berduka cita. Disampaikan melalui grup API. Dari Kalimantan, dari Papua, dari Manado, dari NTB, dari Palembang, dari Kalimantan. Semua mengucapkan turut berduka cita. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak dengar lagi itu turut berduka cita. Mau disepak dia di situ nggak peduli lagi. Mau dikasih emas sama dia di situ nggak ada gunanya lagi. Mau dikasih jabatan sama dia tinggi-tinggi, walau nggak ada gunanya. Mau dikasih gelar sepanjang 1 meter sama dia nggak ada gunanya. Dikasih emas, dikasih harta, dikasih duit, dikasih deposito. Kenapa? Selama dia masih hidup, saudaraku. Saya sering kali diajak, ayo Pak, kita minum dulu, ngopi. Nanti dia sering kali pakai kartu OVO-nya. Waduh, saya bilang, wah luar biasa. Tinggal gesek, udah selesai. Saya nggak ada kartu-kartu seperti itu. Asal dipanggil, ayo Pak kita, ini sebentar kita mau bicara ini dan lain sebagainya. Selalu dia traktir. Satu kali saya bilang, udahlah saya juga gantian. Walaupun Bapak yang besar-besar, aku yang kecil-kecil, saya bilang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya begini, dari segi materi mungkin cukup. Tapi kalau sudah mati, untuk apa lagi semua? Fasilitas mereka luar biasa. Tapi kalau sudah mati, semuanya kita tinggal. Itulah hidup. Di jalan kami waktu pulang, ngomong-ngomong sama teman-teman pendeta. Inilah hidup. Bisa saja hari ini kita yang mengunjungi, atau bisa suatu saat juga kalian yang mengunjungi saya sudah terbujur kaku, tinggal tubuh yang fana. Saya pastikan nanti kalau saya mati, ya pasti di sini dibaringkan sebelum dibawa ke kuburan. Dan saya bayangkan itu, nanti saya mati, saya dibawa di sini. Semua sirna, semua hilang. Gak ada gunanya. Tapi kalau kita mengutamakan yang paling penting dalam hidup itu mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Makanya coba baca ayat terakhir tadi dalam Matius yang kita baca tadi, Matius 6. Coba kembali Matius 6 ayat 33 itu. Ya, itu skala prioritas dari Tuhan. Matius 6 ayat 33. Mari kita baca sama-sama. Dalam pembacaan kita tadi. Mari sama-sama. 1, 2, 3. Ya.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan, cari dahulu. Dahulu di situ artinya prioritas. Prioritaskan Tuhan dulu, baru yang lain-lain. Utamakan Tuhan dulu, baru yang lain-lain. Nomor satukan Tuhan dulu. Dalam warta jemaat saya tulis di situ. Saya tulis firman Tuhan, kita baca di situ. Coba buka dalam warta jemaat. Ayat yang pertama itu apa katanya? Sama-sama 1, 2, 3, ya. Mana ayatnya? Coba minta dulu warta jemaat. 1, 2, 3, ya. Tetapi tiap-tiap pagi. Apa maksudnya tiap-tiap pagi? Itu waktu membangun bait Allah, membangun kemah pertemuan. Tiap-tiap pagi. Kenapa bukan sore diantar persembahan itu kepada Musa? Sebelum mereka mengerjakan beraktivitas tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi, dibawa dahulu kepada Tuhan. Memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Tiap-tiap pagi sebelum mereka kerja, sebelum mereka beraktivitas, sebelum mereka melakukan apapun, mereka membawa persembahan kepada Tuhan melalui Musa untuk membangun bait Allah. Mengutamakan Tuhan. Mengutamakan, menomorsatukan Tuhan terlebih dahulu. Makanya tidak heran bangsa Israel diberkati, tanahnya diberkati. Alkitab berkata, saudaraku, bahwa tanah akan dikutuk karena manusia jatuh dalam dosa. Sering saya katakan bahwa beberapa kali saya sampaikan, tanah itu subur karena saudara takut akan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak takut akan Tuhan, tanah itu jadi dikutuk oleh Tuhan. Pekerjaan kita, karya tangan kita tidak akan pernah berhasil kalau kita tidak pernah mengutamakan Tuhan. Makanya bangsa Israel, saudaraku, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Mengutamakan mencari Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Tiap-tiap pagi mereka mengantar persembahan kepada Musa. Itu artinya apa, saudaraku? Menomorsatukan. Tiap-tiap pagi itu di dalam arti, saudaraku, mengutamakan lebih daripada yang lain. Prioritas. Yesus memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan Bapa. Daud, contoh yang lain. Daud dalam hidupnya, saudaraku, pagi-pagi benar. Hari masih gelap. Ia mengutamakan Tuhan. 119, Mazmur 119. Coba buka sama-sama. Ayo kita baca Mazmur 119. Ayat 147 dan ayat 148. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Sama-sama kita baca Mazmur 119 ayat 147 dan ayat 148. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan. Inilah alasan kenapa kita harus bangun pagi-pagi dan berdoa. Berdoa. Pagi-pagi buta aku berteriak. Makanya kalau pagi jangan hanya berdoa di hadirat Tuhan tapi nggak ada suara. Dulu waktu banyak pengerja di pastori, rame orangnya tapi suaranya nggak ada. Akhirnya berteriak, "Puji Tuhan, haleluya!" Baru semua terbangun, saudara. Ya. Berteriak minta tolong. Pagi-pagi berteriak. Makanya kalau berdoa, jangan doa dalam hati. Berteriak. Inilah Daud, saudaraku.
Daud mengutamakan, memprioritaskan Tuhan sebelum dia pergi ke istana, sebelum dia mengerjakan tugas-tugasnya sebagai raja, sebelum dia mengerjakan apapun, dia mengutamakan Tuhan. Pagi-pagi benar. Kenapa pagi-pagi? Karena hanya pagi-pagi dia punya waktu yang indah bersama dengan Tuhan, mengutamakan, menomorsatukan. Dikatakan, aku berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Lalu dikatakan lagi, aku bangun mendahului waktu jaga malam. Jaga malam sampai jam berapa? Halo, jaga malam sampai jam berapa? Jam 5. Ya, atau jam 4. Biasanya jam 4 orang sudah nggak jaga malam lagi. Mendahului, aku bangun mendahului waktu jaga malam. Untuk apa? Merenungkan. Apa yang direnungkan? Firman Allah. Kembali kepada prioritas firman Allah. Dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Saya tidak bosan-bosan menghimbau saudara untuk baca Alkitab setiap pagi. Bagaimanapun caranya, apakah saudara lagi sibuk dengar firman Tuhan, apalagi sekarang ada audio Alkitab ya. Saudara cari di YouTube, dia ngomong sendiri, dia baca sendiri, saudara dengar. Mungkin saudara sibuk sambil masak, ibu-ibu, putarlah itu sambil dengar firman Tuhan. Ada Amsal, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya ada sekarang ini. Ya, lebih gampang. Kalau Anda terlalu sibuk, mungkin saudara berkata, aku tidak punya waktu lagi. Tapi sebenarnya kalau kau mengasihi Tuhan, pasti beri waktu kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, kasih waktumu kepada Tuhan. Itu artinya Anda mengasihi Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, karena Tuhan adalah kebutuhan utama kita. Satu ayat lagi saudaraku. Saudara baca di dalam Matius bahwa dikatakan di situ, siapa yang mengikut aku, ia harus memikul salibnya, ya, menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya dalam hidup kita ada prioritas hidup. Kalau Anda tidak punya prioritas, Anda akan ngalir aja, terserahlah. Memikul salibnya. Coba buka dalam Matius. Sebentar Bapak Ibu. Nah, coba buka dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 38. Sama-sama kita baca, ini ayat terakhir. 1, mulai ayat 37 saja, 37, 38, 37. 1, 2, 3, ya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Terus, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Terus, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, ini prioritas. Dikatakan, barang siapa yang mengasihi bapaknya lebih daripada aku, mengasihi anaknya lebih daripada aku, ia tidak layak. Artinya begini, bukan berarti kita nggak boleh mengasihi anak, nggak mengasihi orang tua, enggak. Jangan salah mengerti ya di sini. Artinya apa? Mengutamakan Tuhan lebih daripada ayah dan ibunya. Mengutamakan Tuhan lebih daripada anaknya sendiri. Satu kali ada kesaksian saudara. Ini kesaksian benar. Ada seorang pendeta, dia lagi khotbah seperti ini. Tiba-tiba anaknya meninggal. Dengar baik, ini kejadian benar. Tiba-tiba anaknya sakit dan meninggal tiba-tiba. Ya, anaknya sibuk semua jemaat, mereka bawa kemana?
Mereka bawa keluar. Anaknya sudah mati. Itu pendeta, apakah berhenti dari khotbahnya? Ini kesaksiannya. Dia tidak berhenti. Dia bilang, malah katakan, udah balik kembali dengar firman Tuhan. Biarkan, saudaraku. Secara manusiawi, ini orang kejam sekali. Dia nggak peduli sama anaknya. Tapi karena itu pekerjaan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan. Sampai akhirnya saudaraku selesai khotbah, selesai ibadah, ditutup dalam doa. Baru dia keluar, baru dia menangis, baru berteriak, Tuhan. Anaknya sudah meninggal. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Tidak berapa lama kemudian, ya, anaknya siuman kembali, kemudian hidup kembali. Saudara, artinya Tuhan melihat iman seorang bapak. Kalau Anda mengutamakan Tuhan, anakmu pasti dipelihara oleh Tuhan. Kalau engkau mengutamakan Tuhan, pekerjaanmu pasti dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Kalau Anda mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, kesehatanmu pasti dijaga oleh Tuhan. Anda tidak perlu takut virus A, virus B, virus C, apapun virus yang ada di sekitar saudara. Kalau Anda mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara engkau. Tuhan akan memproteksi engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Kenapa? Karena Dia adalah sumber segala sesuatu, saudara. Itu sebabnya jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Jangan berkata aku khawatir apa yang aku makan, apa yang aku pakai, apa yang akan menjadi kebutuhanku nanti. Tuhan berkata, lihat burung di udara tidak pernah menanam, lihat bunga di ladang, bunga di padang tidak pernah memintal, tapi dipelihara, dipercantik oleh Tuhan. Kenapa saudaraku? Ada jaminan dari Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan juga mengutamakan kita. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Dia adalah sumber segala-galanya. Dia adalah penolong, pembela, penyelamat dalam hidup kita. Mengapa kita harus khawatir lagi, saudaraku? Serahkan aja sama Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Masa depanmu, hari esokmu, keluargamu, pekerjaanmu, ekonomimu. Mungkin engkau khawatir gimana nanti, bagaimana nanti. Saya mau katakan, apa yang Anda khawatirkan belum tentu terjadi loh Bapak Ibu. Asal Anda percaya kepada Tuhan, mengutamakan Dia, maka Dia akan mengutamakan saudara. Prioritas hidup saudara yang mana? Apakah engkau sudah tidak ada lagi merasa mengutamakan Tuhan itu lebih penting? Yesus saja dia mengutamakan Bapaknya. Dia tinggalkan pelayanan. Yesus berkata kepada Maria, dia mengambil bagian yang terbaik. Karena itu yang paling penting. Metusalah tadi, Henokh maksud saya, Henokh tadi, dia bergaul dengan Allah sampai ditambahkan umurnya 360 tahun. Dan dia tidak mengalami kematian jasmani, saudaraku. Kenapa? Karena dia bergaul, berhubungan dengan Tuhan. Saya sering berkata, kalau Anda tidak berdoa bersama-sama, saya khawatir Anda tidak punya doa pribadi dengan Tuhan. Saya khawatir aja. Doa bersama saja Anda tidak mau, bagaimana Anda punya doa pribadi? Makanya setiap hari Sabtu itu datanglah berdoa. Kenapa saudaraku? Karena di sana kita bersama-sama, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya. Kalau Anda berkata, aku tidak rasa apa-apa kalau aku berdoa, salah sendiri. Cari hadirat Tuhan. Kenapa yang lain kok bisa merasakan, Anda kok enggak? Jangan salahkan suasana, jangan salahkan pendeta, jangan salahkan alat musik, jangan salahkan ruangan, jangan. Tanya kepada diri Anda, kenapa Anda tidak merasa apa-apa? Kenapa? Kalau Tuhan hadir, pasti kita bisa merasakan hadiratnya, saudaraku. Makanya jangan heran ada orang sampai nangis dalam doanya. Yang lain juga ada yang hanya ketawa-ketawa. Lihat sana, lihat sini, gak merasa apa-apa. Orang yang hanya melihat sana, melihat sini, bosan. Kenapa? 1 jam, 2 jam berdoa, tuh duduk, itu membosankan. Tapi bagi kita yang intim dengan Tuhan, yang ingin merasakan jamahan Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, 1 jam tidak terasa, 2 jam tidak terasa, 3 jam pun tidak terasa. Kalau Anda sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan. Kenapa Benny Hinn sampai 7 jam 1 hari dia bisa tahan berdoa?
Apa sih yang didoakan selama 7 jam? Tapi dia menikmati hadirat Tuhan itu, saudaraku. Justru jadi pertanyaan, kalau Anda tidak pernah ada niat mau berdoa, aku ragukan kekristenanmu. Anda tidak betah di dalam berdoa. Saya khawatir imanmu. Saya khawatir aja. Kenapa? Orang yang beriman kepada Tuhan pasti akan memberikan waktu sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Kenapa? Di hadirat Tuhan kita bisa menemukan hal-hal apapun. Oleh sebab itu saya menghimbau bagi saudara. Apa prioritas dalam hidupmu? Apa yang paling Anda utamakan dalam hidup ini? Utamakan Tuhan. Maka Tuhan akan mengutamakan saudara. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa, mari kita berdiri bersama, mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Di sini ada perjamuan kudus di hadapan.